kami ku ibu, laki-laki ku, kalau nampak yang enggak glowing tu ibu, tu kami langsung hang. Tu Nabi sebut begitu tu. Saya, mahasiswa saya itu apa ibu? Namanya mahasiswa lah. Nyo parfumnya, lipstiknya, badaknya, mana nak kau? Di ruangan ambo AC. Ambo surang di ruangan tu nya apa ibu? Masuk mahasiswi yang bimbingan jam. Ya kan? Bimbingan dak-dak sekolah duduk sekolah duduk. Nyo gak lain lo liu manusiawi. Itu. Maka sabananya lebih rancak maja orang gaek-gaek. Kalau orang gaek-gaek kan bun tarason, bun balsem. Orang suami kasih kode ke istrinya. Istrinya sedang memasak, kata Nabi matikan kompor segera. Tak ada cerita beko lah masak, tak ada cerita. Soalannya hanya satu itu. Karena dia tidak mendapatkan istrinya saat dia memerlukan istrinya. Akhirnya dia pilih diam-diam menikah. Karena minta izin pun nak kena kasih izin. Butuhnya perawatan kulit cuma 2 juta sekali perawatan di dokter kulit. Pakai siapa tadi? Aku apa adanya mencintaimu. Langsung aku mencintaimu apa adanya. Lagi kakak lu piti tu. Tu mencintaimu apa adanya. Tu enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang taklim An-Nisa. Walaupun namanya An-Nisa ada bapak-bapaknya ya. Harusnya kalau An-Nisa kan bapak-bapak ada di sini. Tapi ini bapak-bapak yang cinta An-Nisa sepertinya. Nah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya dikasih tema tentang fikih wanita. Sebenarnya Bapak Ibu dengan kapasitas ilmunya masing-masing saya yakin sudah paham persoalan agama ini. Apalagi Bapak Ibu ya hidup ya bekerja hari-harinya mengurus agama. Tidak mungkin yang mengurus agama tidak paham persoalan agama. Itu kan aneh itu. Nah, karena itu saya tidak mengajari ibu-ibu tentang fikih wanita. Kita berdiskusi dan bagi informasi saja apa yang saya tahu. Mudah-mudahan memperkokoh pengetahuan Bapak Ibu atau menambah pengetahuan yang belum diketahui. Mudah-mudahan begitu. Nah, memang fikih wanita ini terlalu panjang dan luas Bapak Ibu ya pembahasannya. Tidak bisa satu pertemuan. Karena persoalan ibu-ibu terlalu banyak. Sampai hari kiamat masalah ibu-ibu tidak habis-habisnya. Ya, yang paling sulit itu menghadapi ibu-ibu. Itu yang paling sulit. Itu kenapa ya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, istausun nisaa khairan. Kalau wanita itu berbuat kesalahan, engkau beri wasiat dengan cara yang paling baik atau berbuat baiklah kepadanya kalau dia salah. Itu saking rumitnya menghadapi perempuan. Saking rumitnya menghadapi perempuan sampai-sampai Nabi katakan kalau dia salah, kau berbuat baik padanya. Jangan salahkan dia. Ibu-ibu kau tidak mau disalahan. Kalau disalahan mau nyerengi, Pak. Enak. Walaupun nyo salah, walaupun nyo salah, tapi disalahan tidak mau lah ibu. Ya, itu makanya cara mendidik ibu-ibu ni kalau salah, ajak kamu langsung. Itu cara mendidik ibu yang salah. Jadi kalau salah ibu tu, balian baju langsung. Kalau salah ibu tu, balian Android. Nah, cara mendidik ibu ku tidak mudah. Ya, makanya bahasa Nabi begitu. Kalau dia salah, istausun nisaa khairan, berbuat baik padanya. Jadi kalau salah dia dihukum itu tidak akan memperbaiki dia.
Kan sulit menghadapi perempuan tu, Ibu ya. Sulit sekali. Makanya Allah menyebut perempuan ini musuh. Di surah At-Taghabun kata Allah begitu ya. At-Taghabun ayat 15. Inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum. Sesungguhnya istrimu itu musuhmu. Bayangkan Ibu, awak bermusuhan tapi laluk berdua. Kan bahaya tu. Itu yang sesungguhnya musuh dalam selimut tu ibu-ibu lah tu. Iya tak? Orang munafik tu biasa aja. Yang musuh dalam selimut yang sesungguhnya ibu-ibu. Karena Allah mengatakan begitu, sesungguhnya istrimu itu aduun lakum, musuhmu. Coba bayangkan Bapak Ibu, musuh kau biasanya beda tampik jawab. Eko musuh kau sakasu jawab. Ndak kau bahaya waknya tu. Jarang manusia kau laki-laki kau selamat dari musuh perempuan. Jarang. Karena itu ndak mudah menghadapi ibu-ibu. Gitu. Nah, karena itu persoalan ibu ini memang terlalu banyak sekali ya persoalannya. Dan soal yang paling berat itu ya di rumah tangga pada suami itu persoalan yang paling berat. Bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah memang tidak terlalu banyak urusan ibu. Yang paling banyak itu pada suami ibu. Itu makanya Nabi pernah berkata, saya melihat ke neraka dan saya tidak membayangkan melihat isi neraka seperti yang saya lihat. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau lihat di neraka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, saya lihat ya ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Saya lihat yang paling banyak menghuni perempuan itu adalah perempuan. Menghuni neraka itu perempuan. Jadi neraka itu paling banyak isinya ibu-ibu. 80% isi neraka itu ibu-ibu. Itu kenapa surga banyak dihuni oleh bidadari. Jadi bidadari itu sebenarnya ada karena ibu minus di sana. Jadi mengisi kekosongan ibu-ibu ada bidadari itu sebagai tambalnya ya. Karena ibu-ibu banyak ke neraka. Kan sahabat tanya, perempuan itu masuk neraka apakah mereka tidak beribadah kepada Allah? Jawaban Nabi tidak. La yakfurna billah. Mereka taat kepada Allah. Mereka ibadahnya mantap. Ya. Tahajud rajin, baca Quran rajin, ya jamaah rajin, majlis taklim rajin, sampai ada Anisa bagai namanya itu banyak. Tapi masalahnya bukan kepada Allah kata Nabi. Yakfurnal ashir. Mereka banyak yang melupakan kebaikan suaminya. Jadi ibu-ibu ini gampang lupa kebaikan kami. Kami telah membiayai hidup ibu sejak ibu diserahkan dari ayah ibu ke kami. Siang malam kami ya, kadang bakabui badabu ya, tak turus badan kami sebenarnya. Dek membahagiakan ibu. Suatu hari ada kandak ibu ndak lapis cie. Apa kata perempuan kata Nabi? Ma ra'aitu minka khairan qattun. Engkau ndak pernah berbuat baik kepada saya. Itulah penyakit ibu-ibu. Lalu sampai puluh tahun sado kandak diagi. Barayu minta piti diagi, kamai minta jalan-jalan dibawa. Barayu beli baju sampai 3 lemari baju rumah. Tapi sekali minta beli jilbab tak dapat lah. Sekali minta beli jilbab nak kecek apa besok lah kecek apa. Kecek lah. Dak takana sampai 10 tahun tu lupa langsung. Tu ibu-ibu tu begitu tu. Gampang lupa kebaikan kami. Itu makanya ibu berkundur ke neraka tu. Ya, itu penting ini ibu-ibu ya. Jadi pengajian nisa ini penting supaya ibu-ibu ya kan tidak berkundur ke neraka itu nanti. Nah, memang persoalan ibu-ibu soal ibadah juga banyak, soal muamalah juga banyak. Ya, yang paling banyak justru muamalah dengan pasangan dengan suami. Apalagi ibu-ibu yang bekerja, mohon maaf kadang-kadang yang bekerja ini seperti sudah punya kekuatan. Atau sehingga kalau bicara di rumah cenderung nadanya lebih tinggi. Ya, dan bahkan cenderung menyuruh apa ibu tidak boleh menyuruh apa ya, tidak boleh. Dia itu kepala ibu, dia itu pemimpin ibu. Ibu bisa tidak menyuruh pimpinan di kantor? Tidak bisa. Makanya ibu suruh-suruh apa di rumah. Kadang lama-lama saya, angkat kain pak, angkat kau pak, kau lain.
Pakai cik apa? Cik lah perintah ibu. Pakai cik ibu, jangan menjawab panjang aja itu. Ibu yang mau itu tu. Lo golong saya kena raku. Iya, kadang-kadang ibu ni deklah punya penghasilan sendiri ya. Ada sebuah apa nama itu keyakinan dalam dirinya kalau suaminya tidak ada dia bisa masih hidup. Ya ada, makanya banyak perempuan sekarang yang minta cerai itu. Padahal kata Nabi kan ya ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, Allah haramkan mencium aroma sorga. Bukan masuk sorga ibu, kalau masuk sorga ada pasti dilarang. Mencium aroma sorga saja, karena aroma sorga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan kata Nabi. Itu pun diharamkan Allah. Ya, apalagi masuknya. Kalau dia minta cerai, karena sekarang ini kecenderungan perempuan-perempuan yang karir, yang apalagi yang punya penghasilan banyak, dia seperti nak butuh suaminya sehingga dia gampang berkata, "Baiklah, tinggal selambut. Ambo bisa hidup." Itu jangan tu ibu ya. Jadi memang banyak persoalan ibu-ibu ni karena perlu kita bahas fikih wanita ini ya, termasuk soal ibadahnya juga. Ada ibadah itu soal misalnya lebih baik mana ibu mengqada ketika hamil dan menyusui atau bayar fidyah. Salat ibu-ibu lebih baik di rumah atau di masjid berjamaah. Kan ya sering ada perdebatan begitu. Ibu misalnya mencukur alis atau merapikan alis, kan masalah ibu-ibu tu. Kadang ibu-ibu punya cukur sadonyo. Tonyo ganti spidol na. Ya, spidol. Itu hukumnya gimana itu? Ya, mencabut alis, mencabut bulu mata. Mencabut bulu mata kau ha? Tonyo ganti jijuk. Iyo kan ba keluk. Kalau baonda tu lah mudah-mudahan kau tu. Nah, bagaimana hukumnya tu Pak? Ya nak. Bagaimana ibu pakai lipstik berwudu? Tu. Kan ibu kadang-kadang di ibu lipstik kan, baru pakai lipstik baru wudu. Mana hukumnya itu? Kan masalah itu ibu. Atau ibu mandi junub. Ya bisa jadi mohon maaf nih. Ibu pagi lah siap-siap lah kapai ke kantor tu. Itulah babadak nak. Lah pakai make up, lah pakai parfum, lah wangi, lah rancak bantu ibu kau dapat. Kau nak pergi ke kantor, khusyuk saya bantu kan. Junub lah ibu balik. Itu junub lah balik menjalankan kantor tu. Tu mandi tak gagi ibu mandi tu. Ada mana hukum mandi junub begitu tu ibu tu. Ya, banyak persoalannya itu. Ya, bagaimana misalnya ibu yang pakai make up berwudu. Ya kan? Make upnya kan ada pondasi ya. Pondasi itu kan kan pondasi namanya itu. Pondasi. Pondasi itu kan waterproof itu. Dia kan waterproof. Kalau tidak waterproof dia tidak bisa meletakkan di atas itu bedak yang berikutnya. Karena pondasi itu sama je rumah pondasi. Dia bata letak di atas itu tu. Maka pondasi itu kuat. Dia harus waterproof. Bagaimana ibu tu? Itu. Banyak bagaimana ibu kalau ingin puasa Ramadan menunda haid nak, supaya full puasanya boleh tak? Pasang KB ibu. Ya tu, ibu yang dia ingin beranak banyak, ibu pasang KB ya, alat kontrasepsi. Bagaimana hukumnya itu? Ya tu. Banyak persoalan bagaimana ibu keluar rumah, bagaimana gaji ibu yang bekerja statusnya. Banyak persoalannya. Nah, kita akan bahas beberapa ya tentang bagaimana adab ibu-ibu keluar rumah. Ini penting ibu yang bekerja ya. Ibu keluar rumah ni bisa jadi maksiat kalau ibu tidak memenuhi aturan Allah. Bagaimana adab perempuan keluar rumah. Nanti kalau tidak sesuai tolong sesuaikan saja nanti setelah ini. Nah, kita mulai dari perintah Allah di surah Al-Ahzab ayat 33 ibu ya. Nanti soal-soal lain kalau ada waktu nanti kita sambung, kalau ada pertanyaan nanti bisa dipertanyaan. Memang masalah ibu banyak sekali kalau kita rinci. Apa kata Allah? Ini prinsip dasarnya untuk ibu-ibu ya. Ini prinsip dasarnya. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Perintah Allah, wahai para perempuan, kalian menetaplah di dalam rumah kalian. Jadi fi itu maksudnya
zarfiyah. Maksudnya ibu-ibu secara asal hukumnya ibu di dalam rumah. Itu hukumnya. Ibu tidak boleh keluar rumah. Secara prinsip ibu harus di dalam rumah karena ibu itu perhiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Jadi ibu itu perhiasan itu tidak boleh dipajang di mana-mana. Perhiasan itu disimpan dalam peti. Itu nak logikanya. Maka ibu di rumah itu sebenarnya menghormati dia sebagai perhiasan yang mulia. Bukan menghina dia disuruh di rumah. Justru disuruh keluar rumah itu justru merendahkan nilai dia. Ya. Perempuan disuruh keluar rumah itu justru merendahkan nilai dia. Itu kenapa bidadari itu makhluk yang paling mulia. Bidadari itu makhluk terhormat. Kenapa? Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari itu disimpan seperti permata. Semakin perempuan itu disimpan, dia semakin bernilai. Seperti permata. Ibu bapak, barang berharga itu tidak dipajang di pinggir jalan pak, ibu. Barang berharga itu dalam peti letaknya. Itulah hakikat menghormati perempuan. Dia harus ditempatkan di tempatnya. Tempat perempuan itu di rumah. Ya. Nah, kalau ibu mau keluar rumah, tidak dilarang. Walaupun prinsipnya di dalam rumah tadi. Kalau ibu-ibu mau keluar rumah, ada aturan-aturan yang harus ikuti agar keluar rumah itu tidak jadi maksiat. Karena kalau ibu melanggar aturan maksiat, ibu disuruh di rumah kan? Sekarang ibu keluar rumah berdosa enggak? Berdosa kalau ibu tidak ikut aturan Allah yang sudah diatur untuk ibu-ibu yang akan keluar rumah. Karena begini, perempuan itu kata Nabi ini hadis dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat At-Tirmizi, al-mar'atu auratun. Perempuan itu semuanya aurat. Aurat itu bukan buruk ibu. Aurat itu sesuatu yang sangat menarik. Itu makanya kalau aurat orang terbuka matok kadang kenyum. Enak. Karena aurat itu menarik. Jadi aurat itu bukan buruk. Jadi menyebut perempuan itu aurat bukan menunjukkan perempuan itu buruk. Perempuan itu sesuatu yang menarik. Aurat namanya. Aurat itu kalau terbuka pasti mata orang ke situ. Enak? Maka kata Allah, kata Nabi, perempuan itu aurat semua. Fa iza kharajat istasrafaha syaitan. Bila perempuan ini keluar rumah, maka setan akan menjadikannya sangat menarik. Ibu ini kalau keluar rumah, itu setan menjadikan dia menarik. Daya tarik ibu ini akan menjadi-jadi karena setan menjadikan ibu menarik dalam pandangan laki-laki. Itu kata Nabi begitu. Makanya ibu-ibu kalau lewat kan mata kami ke situ. Itu kenapa Nabi katakan kalau laki-laki salat lewat anjing hitam, lewat perempuan, ulangi salatnya. Kenapa anjing hitam kalau lewat di depan laki-laki salatnya batal? Kata Nabi, itu setan yang lewat. Jadi kalau anjing hitam itu setan yang lewat. Kalau perempuan, kenapa perempuan tuh kalau lewat batal salat laki-laki? Induknya. Karena kalau setan itu gangguannya ringan gangguannya. Tinggal baca auzubillah saja, dia lari itu. Kalau ibu-ibu yang datang baca auzubillah, senyumnya kawan, tak tahu auzubillah. Makanya Allah katakan inna kaida syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Itu kenapa induknya. Bukan ibu induk setan, gangguannya melebihi gangguan setan. Itu kenapa kalau ibu-ibu lewat, hang kami langsung. Begitu. Memang perempuan itu diciptakan dengan segala macam kesempurnaannya. Sehingga ibu-ibu ini jadi daya tarik yang luar biasa. Itu kenapa ibu tadi disuruh di rumah, dilarang keluar rumah. Karena ibu di luar rumah itu semakin bertambah fitnah. Itu kenapa sejak masa dulu ke pasar itu tidak ada laki perempuan ke pasar.
Yang ke pasar itu laki-laki. Iya. Karena kalau ibu-ibu banyak di pasar, bertambah fitnah pasar itu. Bertambah buruk pasar itu karena ibu-ibu. Memang begitu aturan agama. Karena ibu-ibu ini dia fitnah. Fitnah itu bukan buruk. Dia itu menjadi sumber kepetaka, kerusakan. Pasti itu. Itu yang mati tertembak batang tuh. Angkanya siapa? Ibu-ibu. Ada polisi ya, kecilnya tembak-tembakan batang tuh. Masalah itu juga tuh. Dulu Nabi Yusuf pernah terjadi juga kan, perempuan. Justru ketika Nabi Adam di sorga, siapa yang membantu? Siti Hawa juga. Memang begitu. Perempuan itu fitnahnya besar. Karena itu dia disuruh di rumah. Kalau keluar rumah, setan akan menjadikan perempuan itu menarik. Nah, itu makanya Bapak Ibu, ya sebenarnya kalau perempuan banyak di rumah, itu tingkat kejahatan itu akan turun. Percayalah Bapak Ibu. Wah begini, kalau laki-laki yang bekerja, kejahatan turun. Laki-laki kalau banyak menganggur, kejahatan meningkat. Ibu-ibu kalau menganggur di rumah tidak ada masalah. Ya enggak? Laki-laki kalau menganggur punya masalah. Sekarang karena lahan pekerjaan direbut oleh perempuan, laki-laki banyak yang kehilangan lahan pekerjaan karena perempuan banyak mengambilnya. Itu sekarang kenapa kejahatan meningkat. Laki-laki ini kalau tidak bekerja, ibu, dia identik dengan kejahatan nanti itu. Percayalah Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa sebenarnya Bapak Ibu, perempuan itu memang disuruh di rumah. Ya, tidak disuruh bekerja. Karena kata Allah begitu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu min amwalihim, ya setelah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Yang wajib memberikan nafkah itu laki-laki. Kami yang wajib bekerja di luar rumah. Bukan ibu. Tugas ibu hanya menanti kami di rumah. Tugas ibu menanti kami saja di rumah. Nih, pulang terima. Karena ada satu hadis begini Ibu. Iza kharaja ar-rajulu min baitihi, bila seorang perempuan keluar rumah. Bila seorang laki-laki keluar rumah. Fara'at imra'atan, lalu dia melihat seorang wanita. Fa'ajabathu, hatinya langsung bergetar. Kami itu Ibu, laki-laki kok, kalau nampak yang enggak glowing itu Ibu, itu kami langsung hang. Itu Nabi sebut begitu tuh. Fa'ajabathu, dia akan bergoncang ketika melihat perempuan tadi. Kata Nabi, falyarji, maka laki-laki tadi mesti segera pulang ke rumah menemui istrinya. Saya, mahasiswa saya itu apa Ibu, namanya mahasiswa lah. No parfumnya, lipstiknya, badaknya, mana kok? Ambo di ruangan ambo AC. Ambo surang di ruangan tuanya Pak Ibu. Masuk mahasiswa yang ambo bimbingan jam. Ya kan? Bimbingan dak-dak sekolah nyu duduk, sekolah ambo duduk. Nyu gak lailo mah liuk-liuk ya ke ambo tu. Supaya dapat ACC capek di tangan kan. Ambo lah hang Pak Ibu. Lah hang ambo tu. Ya bisa begitu, dan itu manusiawi. Itu. Maka sebenarnya lebih rancak maja orang gaek-gaek. Kalau orang gaek-gaek kan bun tarason, bun balsem. Ya, minyak angin, fresh care. Kalau muda-muda kan bun parfum. Maka perintah Nabi pulang segera. Bayangkan Ibu, saya sedang dalam keguncangan. Saya pulang mencari istri saya. Dia di kantor. Dia dinas luar pula 3 hari, 4 hari. Apa yang akan terjadi nanti itu? Jangan Ibu salahkan kalau suami Ibu punya cadangan. Jangan Ibu salahkan. Karena Ibu tidak ada ketika dia membutuhkan Ibu.
Kami ini tidak bisa sabar ibu. Jangankan sampai malam. 1 jam pun kami tidak bisa sabar. Ibu harus paham itu. Itu kenapa Nabi katakan, walau alat tanur. Bila seorang suami kasih kode ke istrinya. Istrinya sedang memasak. Kata Nabi, matikan kompor segera. Tak ada cerita, beko lah masak. Tak ada cerita ibu. Ini harus, ini kan mudah-mudah kan dengan berpaham kok. Tak ada beko-beko kok, tak ada di kami lah ibu. Matikan kompor tu. Oh beko pacah santan, pacah lah santan tu dah baal lah. Salah. Tak peduli kami yo santan pacah tu dah tu, suruhlah. Tak makan tak anti dah. Karena kami itu kalau sudah sampai ke level itu ibu, dia tidak bisa bersabar. Ya, coba ibu bayangkan ibu dinas luar 3 hari kami telepon, ambo 3 hari lah pulang pak, pulang dah. Jangan salahkan suami ibu nanti. Itu alasan Allah kenapa ibu disuruh di rumah tadi. Karena suami ibu akan pulang tanpa SOP. Ya, kami pulang tidak ada standarnya ibu. Tuh. Kami pulang tanpa aba-aba. Kadang yang 9 pulang, yang 10 pulang. Makanya kalau ada ibu-ibu pejabat, kalau ada ibu-ibu minta izin pulang jam 10, lagi izin pak. Itu tanda menelpon udah itu. Iya. Jangan tahan-tahan. Kalau ada pak, ambo pun izin pulang, lo pak capek ya. Memang itu kan aturan agama begitu. Jadi ibu suruh kami menunggu sampai malam. Tak. Ada memang yang bisa bersabar. Tapi rata-rata tidak ada yang bisa bersabar. Termasuk saya sendiri. Tak ada bisa bersabar. Karena ini, samu mohon maaf ibu ya. Samu jo buang air gadang ibu, buang air ketek. Bisa ditahan tu ibu? Oh, tidak bisa ditahan tu ibu. Mantap pintu kamar mandi namu tu mah. Ya nak? Jangan ini ibu anggap sepele. Saya ibu tidak satu jamaah saya yang telpon saya yang menikah diam-diam. Persoalannya hanya satu itu. Karena dia tidak mendapatkan istrinya saat dia memerlukan istrinya. Akhirnya dia pilih diam-diam menikah. Karena minta izin pun akan dikasih izin. Tidak satu itu ibu. Makanya ibu yang bekerja hati-hati ibu. Ya ampun dan aku itu ibu bekerja loh kan. Ibu perlu waspada, hati-hati ibu. Ya ancak bertanya jujur-jujur suami isteri ku ibu. Ya tu. Daripadanya menyuruh-nyuruh. Kalau memang tak terpenuhi kebutuhannya di ibu sibuk, ibu boleh kasih jalan pilihan kan? Ada pilihan masna wa sulasa wa ruba'ah. Dah daripada udah berdosa, daripada udah mencari jalan haram, kok iyo memang ambo tak bisa memenuhi kebutuhan udah, bagi jalan halal. Pi belok-belok jalan-jalan, hak kewajiban masing-masing harus dipenuhi. Betul ibu, kalau tidak ibu penuhi kewajiban dia menurut aturan agama. Itu alasan ibu suruh rumah tadi itu. Jadi ibu beginilah. Jangan ibu merasa ketika menyekolahkan anak perempuan tinggi-tinggi. Lalu kemudian suaminya menyuruh dia di rumah ketika dia sudah menikah. Ibu jangan payah ada menyekolahkan ajan. Itu harus pahami itu. Kalau suaminya menyuruh dia di rumah, dia wajib di rumah. Karena tugas seorang perempuan, fassalihat, qanitat, hafizat. Tugas perempuan itu hanya patuh dan tunduk pada perintah suaminya. Tak ada lebih dari itu. Kalau ibu disuruh di rumah, ibu di rumah. Bekerja bukan urusan ibu. Dia yang tanggung jawab. Kalau ibu bekerja, harus minta izin. Misalnya ginilah, ibu sebelum bekerja, sebelum menikah dengan beliau sudah bekerja juga ya, sudah PNS juga. Sekarang ibu ingin bekerja dan setelah menikah, ya harus minta izin. Dah, dulu ambo kan sebelum menikah juga lah karajo jo. Kini ambo lah milih udah tu, ada saran dah ayah ambo. Boleh ndak ambo berkarajo? Boleh. Boleh sih. Kalau boleh alhamdulillah. Nah, berikutnya ibu tanya gaji ibu. Gaji ambo dah status gaji ambo. Ya kalau gaji setor ke ambo je. Ibu miliknya. Ibu miliknya. Ya kau nak berhentilah.
Ibu pergi milik inyo tadi. Bila ibu lah mengecek, ambo milik udah itu cik ibu tadi. Jadi setor gaji ibu tu ni milik inyo. Jangan gaji ibu tu milik inyo. Badan ibu tu sado milik inyo. Itu aku ibu pernah ibu cerita Nabi Yusuf di surah As-Sad, di surah As-Sad ayat 40-44. Nabi Yusuf pernah memukul istrinya. Kenapa? Menjual rambut tanpa sepengetahuan suaminya. Yang kali makan tak ada suami sakit dijual rambut ilai. Marah Nabi Ayub kan kerana tak minta izin dipukul kan dengan 100 ikat lidi tu. Kenapa? Rambut ibu tu milik kami. Tak bisa ibu potong sendiri. Minta izin ke pemiliknya. Makanya ibu pergi ke salon tu mengecek. Pergi ke salon tu. Ngecek kapak lupa. Dan kau mengarik rambut. Tak usahlah. Berdiasalah rambut panjang tu. Dia kata tujulah pak rambut panjang bagi itu. Itu. Tak jasa karik. Tapi kutu dia banyak dah. Misalnya juga ada cerita kali kutu dia banyak. Ya bisa jadi itu. Tapi kutu dia banyak. Tak apa lah. Dia kata tujuh kutu tu. Itu jauh ya kan. Jangan karik je lah. Biasa lah. Karena semuanya milik dia. Kan sudah diserahkan. Ijab kabul tu kan serah terima barang namanya itu. Ibu jual beli. Pak, lambo jual barang kapak lambo Bali ya. Itu kalau serah terima barang. Berarti milik kau lah pindah kau. Dulu ibu sebelum menikah kan milik ayah ibu. Itu makanya ibu ketika ibu gadis itu ibu boleh dinikahkan tanpa sepengetahuan ibu. Karena ibu milik ayah ibu. Saya yang akan tahu siapa untuk suaminya. Saya akan lihat bapaknya, kakeknya, saya akan lihat semuanya. Baru saya berikan dia pada anak saya padanya. Tak bisa ambo bagi anak ambo ke orang dan ambo tak yakin lah. Kalau anak-anak aku ni pak dia cinta buta. Dia tak peduli baik buruk lah tu. Dia kalau lah cinta tu cik kambing so coklat cik kan. Anak akalnya tak berjalan dia ibu. Maka muda-muda dengan adik-adik ku hak apanya kalau yang janda hak dia. Dia milih sendiri. Tapi kalau yang gadis tak. Dia tak tahu mana yang baik mana yang buruk. Ayahnya yang tahu. Dan saya tidak akan mencelakakan anak gadis saya. Pasti saya carikan yang terbaik. Kerana dia milik saya. Maka ijab kabul tu serah terima barang tu. Ini barang milik saya ni kalau benda ni. Ini anak aku milik yang dua. Belanjo dan tanggung, doso dan tanggung, duitnya dan tanggung. Dan agen kang ang tanggung seperti dia menanggungnya. Yo doso-dosonya bagai. Jadi pak dan ambil oleh dan tanggung anak pak aku sadonya. Itu. Kan serah terima tu. Apa ilai sih? Bawa ilai sih. Jadi ijab kabul tu itu seperti apa ibu ketika sebelum menikah perlakuan ayah ibu seperti itu dia memperlakukan ibu tu. Kalau ndak akan yakin kawak tu. Ya ndak. Kalau ndak yakin dia ayahnya bahwa kita memperlakukan anaknya seperti dia memperlakukan anaknya, ndak akan diserahkan anak kawak tu. Tu makanya laki-laki yang zalim yang tidak memperlakukan istrinya seperti ayahnya memperlakukan anaknya itu. Itu suami yang zalim nama itu. Itu maka seorang suami kalau kau menikahi perempuan itu tanya kapaknya, pak bara belanja anak pak sebulan, bara badak sebulan, bara baju sebulan. Tak boleh kurang lah tu. Jangan kadang-kadang apa kau sebelum menikah ibu kau japak kau badi cin, pakile, lama nikah japak kau lah kusui, itu, balumui ibu, tak nyurus lah. Tak nyurus. Itu zalim nama itu. Ketika gadi-gadi kan kilik engkau. Tak, ya paknya nyerawat. Tak boleh badaknya lagi. Ikut minta boleh badak bisuk panjang. Ya. Makanya sebenarnya apa-apa tu harus paham bahwa istri itu sawah kata Allah tu. Nisa'ukum harsun lakum. Istrimu itu sawah. Sawah itu banyak maknanya. Salah satu maknanya makna sosiologis. Sawah itu butuh perawatan, ya nak? Agi air yang cukup, agi pupuk, agi cahaya supaya dia rancak subur. Jangan dilunyah saja tanpa harinya. Tak pernah dirawatnya tu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mulai baju rawek, pak kirim piti siram je piti cepet. Ibu ko kalau disiram je piti pak sama sawah disiram je air, tak sihatnya ya.
Ibu ku asal piti banyak sehat. Asal banyak disiram je pitinya sehat. Asal mulai kurang piti, ini asam urat naik begitu. Kolesterol begitu. Cayalah kena ibu. Jadi itu kenapa disebut sawah tadi itu. Dan itu suami-suami harus paham. Tak boleh tak dirawat. Ibu ni dirawat. Kalau abah jerawat nampak capek ke dokter kulit. Bawa. Oh, lapa hitam-hitam muka ku alun je leh. Ya kan? Orang isi rumah apa, orang rumah orang berpuji. Ibu tu rancak muka ndak bersih, kan? Licin, kilek. Akai cik ibu ni, Pak, ambo tanya ke ibu tu nya perawatan kulit tu mah 2 juta sekali perawatan di dokter kulit. Akai cik apa tadi? Aku apa adanya mencintaimu. Langsung aku mencintaimu apa adanya. Lah kakak lu piti tu. Tu mencintaimu apa adanya. Tu ndak amu betul ibu. Ya. Nah. Jadi ibu-ibu kalau mau keluar rumah minta izin. Nih ada hadis ibu. Hadis Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim. Izasta'zanakum nisa'ukum ilal masajid fa'zanu lahunna. Bila istrimu minta izin kepadamu untuk datang ke masjid, maka berilah dia izin. Ini bukan persoalan suami memberi izin, persoalannya ibu mesti minta izin sekalipun ke masjid. Bukan ke kantor ibu, ke masjid. Ibu pergi semayang berjamaah ke masjid. Apa di rumah tak pergi semayang, lo mungkin pemalih masjid. Ibu tak bisa pergi ke masjid kalau tak sepengetahuan dia. Tetap ibu bicara apa dan ke masjid yo. Dan saya ke masjid lah, kau ke masjid lah caknya. Aku cik tu jawabnya berarti ibu ke masjid jen jawab lah. Situ lah ke masjid urusan situ mengalir dah katakan tu. Tak jadi ibadah ibu lo maksiat tu mah. Karena ibu datang ke masjid tu nak kewajiban. Ibu datang ke masjid tu sunat. Patuh ke suami tu kewajiban. Itu. Tak bisa ibu ke yang sunat ibu kerja dulu, yang wajib ibu abaikan. Makanya kan ada hadis Nabi itu. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha hadirun illa bi iznih. Bila suami ibu di rumah, dia tidak ke mana-mana, ibu diharamkan puasa sunat. Ibu diharamkan puasa sunat. Kalau ibu tidak minta izin. Kalau suami ibu di rumah. Makanya ibu kalau puasa sunat, apapun puasanya sunat, tidak bisa ibu tanpa sepengetahuan jadi maksiat dosa apa puasa ibu. Orang puasa 1 hari kata Nabi dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Ibu yang berpuasa sunat tanpa izin neraka. Kenapa? Ya karena tahu tadi. Kan dia tidak tahu SOP. Makanya ibu kalau kau puasa siang tu malam tu mesti mengecek. Pak, dan puasa esok ya. Aku itu ceknya jangan puasa deh. Lah saja le tu pertanyaan aja le tu. Nyo indak aku tak selalu indak le ibu. Atau ndak lah tu jangan puasa deh. Jangan ibu dia puasa ndak itu le tu. Ndak boleh dia nyolo tu. Untuk dia boleh nak puasa. Tak usah puasa. Kenapa? Karena dia ndak tahu siang nanti. Itu. Ini kadang-kadang ibu-ibu yang tak peduli tu. Ialah tua-tua kau saya minta izin Ustaz. Iyo. Ibu dan tuanya pak tu tak tuanya lah tu. Jangan ibu kira kami sama je ibu. Beda ibu. Laki-laki kau tak ada tuanya lah ibu. Itu, ibu bisa tua. Itu makanya dalam mazhab Hambali tu ada ibu ya. Nenek-nenek kalau bersentuhan kulit dengan anak bujang, maka wuduk nenek dan wuduk anak bujang tu tak batal. Bila kakek-kakek bersentuhan kulit dengan anak gadis, batal wuduknya keduanya. Bah nenek kau nak batal wuduknya yang anak bujang bersentuhan, nenek tu sudah tua. Bah kau kakek yang anak gadis batal wuduknya, kakek kau masih muda. Bawa nenek jo kakek tak sama lah ibu. Nenek pangana nenek jo umur sama. 70 umur 70 pangana. Kakek babalik.
70 umur 7 wali pengana. Tu makanya ibu-ibu jangan percaya aja kakek-kakek tu. Tak bisa percaya kakek tu. Nya bantu untuk ke mati itu. Kata akal panjang tu mah. Kata. Walaupun ibu sudah umur 50, 60, tetap kalau mau puasa minta izin. Aturan begitu. Bahkan kata Nabi, wa ma tasaddaqat bin sadaqatin illa bi amri. Perempuan itu dilarang bersedekah kalau tidak ada perintah suami. Ibu tidak boleh bersedekah ibu, walaupun gaji ibu. Tapi yang mau sabut tadi, semua yang ada pada ibu itu milik dia, kecuali yang sebelum menikah. Itu makanya, ya walaupun sebenarnya dia malu sebenarnya itu kalau ibu bekerja. Harusnya suami yang mengerti agama melihat istrinya bekerja, di malu dia ibu. Kenapa? Kan sudah diserahkan oleh bapaknya ke kita untuk ditanggung. Sekarang dia ikut pula menanggung beban kita. Tak malu kita tuh. Harusnya suami ibu ketika melapor, Pak, kau gaji ambo kecil apa di gaji ibu tu pakailah sesuku hati ibu. Aku dari ambo tambahan 10 juta tiap bulan. Harusnya model tu suami yang paham agama. Iya. Begitu harus malu dia melihat ibu bekerja ini. Tapi andai dia bilang setor, ibu tak punya pilihan. Setor itu sebenarnya bukan dia ambil tu ibu. Kami kok tak lo kami ambil gaji ibu. Tapi kami atur saja. Kami manage. Karena ibu, kalau di tangan ibu harta banyak, loss. Cayalah ibu. PT asal di tangan ibu kok, ia loss. Tak ada sekat. Ya tak. Itu kenapa rahasianya warisan. Nah, bila anak perempuan satu-satunya, berapa anak perempuan yang satu-satunya dapat warisan? Separuh. Bila anak laki-laki satu-satunya? Semua. Kenapa perempuan tidak bisa menghabisi harta? Tak berkembang di tangan perempuan korato, ibu. Punah. Coba ibu dagi belanja, Pak. Dia belanja, suruh ke pasar. Tu suruh pulang tanya. Lai belagi ibu piti tadi. Akeh cik ibu, angka belagi cukup sih ndak lah. Selalu begitu jauh itu. Itu kenapa bapak minta setor tu bukan untuk dia, supaya terkendali. Kalau kami kan tidak banyak lagi kebutuhan kami lah ibu. Coba ibu hitung-hitung kebutuhan apa di rumah lah, banyak enggak? Makannya berapa banyaknya ibu? Bajunya, hitung baju ibu, hitung bajunya di rumah mana banyak ibu? Jadi, maka kami pegang uang tu untuk supaya teratur. Jangan ibu kesal lah. Ambo bekerja tu piti mau setor. Enggak. Karena kami diciptakan dengan akal yang banyak. Laki-laki 99 akalnya ibu, nafsunya 1. Ibu 99 nafsunya, akalnya 1. Itu makanya kata Nabi, perempuan itu diciptakan dengan kurang akal dan kurang agama. Perempuan diciptakan min naqisati aqlin wa dinin. Perempuan diciptakan dengan kurang akal, kurang agama. Kurang agama itu makanya ada haid. Ibadah ibu tak sebanyak ibadah kami. Ibu melahirkan, ibu hamil, maka agama ibu kurang. Akal, memang itulah akal ibu tu makanya warisan ibu separuh dapatnya, kami 2 kali lapik ibu. Karena akal tadi. Itu makanya saksi, kalau ada tuduhan saksi berapa orang? 2 orang saksi laki-laki. Kalau ada saksi tidak ada saksi laki-laki, boleh saksi perempuan, tapi yang ganti laki-laki 1 berapa orang? 2 perempuan. 4 orang saksi, itu laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, boleh perempuan, tapi ganti yang 1 laki-laki 2. Nah, itu makanya akal kami 1 laki-laki banding 2 perempuan. Memang begitu. Maka kena ibu konyo tak menakal, ibu konyo main raso. Itu maka cocok mengasuh anak di rumah aja perasaan. Ya nak, kami pakai logika, maka nak cocok mengasuh anak. Kalau anak menangi, kami bertanya mangang menangi, itu pakai logika tu. Kalau ibu ndak menangi anaknya apa sakit nak, melah mambui tiup pegang. Tak betul ibu kalau anak menangi. Tak bertanya loh. Ada sakit, ada itu tanya ibu tu. Itu abang ambui. Nah sini. Karena ibu joraso. Tu maka
yang cocok mendidik anak tu ibu. Kalau kami anak tak gadang anak tu bekol. Lasiknya. Kalau kami anak menangi ibu, kami suruh antok lah tu mah. Antok. Dah itu kecil tambah kancang tangannya antok. Dah itu. Kancang ni antok ndak dah kecil dah. Tak jadi kadang anak lagi. Kalau induknya di rumah, menangi anaknya, dia gusuk-gusuk, antuk lah nak. Menangi je jalai, antuk lah nak. Menangi je jalai, tu induk menangi dia, mau menangi jangan tak. Kadang ibu dah pakai ikut lah, ibu pakai ikut. Kami pakai ikut. Maka akal kami banyak, panjang. Itu makanya kepemimpinan diagian ke kami, tidak ke ibu lah. Kerana akal tadi. Itu makanya dalam agama kalau suami isteri bertengkar dia tidak boleh curhat ke ibunya tapi suruh bapaknya hakaman min ahliha, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Saya kalau bertengkar dengan isteri saya cari bapak saya cari bapak mertua, bapak perempuan, bapak isteri saya. Saya sampaikan masalah saya ke bapak saya atau ke mertua saya, bukan ke ibu saya. Curhat tidak boleh ke ibu kerana ibu akalnya pendek, solusinya capek. Kalau abu bercakap je isteri abu mengadu abu ke mak abu. Cerita abu perangai orang rumah abu, cakap mak abu dari dulu dia kecek kang liang tangka dak ini. Nanti saya lain. Dia cari mereka mudah rumahnya. Betul tu. Baka betul kecek amak. Dia kerana amak pun tak bisa menceli anaknya susah. Nya kalau lah susah anaknya ni hilang akal. Nya susah dulu deh. Ya kan? Kalau cuma cari ibu kalau luku anak ibu, bari adik si ibu kalau tak nyurus anak luku ke lah. Hilang akalnya langsung. Kerana ibu tu begitulah kalau anaknya susahnya susah. Itu makuk pendek solusi. Tapi kalau kapak ambo tak betul cara lu. Mengadu ambo kapak ambo orang rumah ambo perangainya merdeka lah. Panjang kepala ambo mengurus perangai itu. Lah sakit kepala ambo. Ya dah. Ta ayah ambo angguk saya tu mah badang cerita ambo tu. Tu dah kecik ayah ambo marilah. Amak ang labi ditulis macam. Sehingga ambo pulang saja. Ternyata ayah ambo lebih padik penderitaan dari ambo lebih. Penderitaan kami laki-laki ku samanya ibu. Apa yang ambo derita, ayah ambo lah menderita itu juga. Lebih lama yang menderita dari ambo. Karena perangai ibu-ibu kan sama. Sejak Siti Hawa sampai hari kiamat sama. Tak beda. Bantu sana beda dengan perangai sama. Tak. Perangai sama tu cecek Nabi tadi. Sekali kandaknya tak dapat, lupanya kebaikan awak. Dan itu semua perempuan begitu. Itu masalah kami yang banyak. Makanya ayah hamba ngecek itu tu. Amak lebih ditulis masuk. Nah, itu makanya curhat kapak, tak kamak buat curhat. Kalau kamak, ini pendek akalnya. Solusi pendek. Nah, itu makanya kalau terjadi perceraian di rumah tangga, itu ibunya campur tangan. Cayolah ibu kamu. Kalau percaya ibu ceklah. Kalau ada suami isteri bercerai, pasti ibunya campur tangan. Baik ibunya laki-laki maupun ibu perempuan. Kalau ayahnya tak akan begitu. Bu ayahku lapang cara pandang. Nah, itu maka curhatnya tak kamak, tak kaya, tak ka mama, tak kaya, tak ka ibu. Pendek. Karena akalnya tak sebanyak kami ibu-ibu. Nah, itu kenapa tadi ibu kalau bersedekah minta izin. Walaupun tu gaji ibu. Ya dah. Dah, dan sedekah ada piti 1 juta. Apa kena timbang tu? Ya tak usahlah kini ibu besok lawat paralu piti banyak kini. Kok betul keceknya kan? Ya tak usah sedekah leh. Yo sedok tiok sedekahnya tagahan taru ustaz kan tu. Tiok mengecek yang tagahan taru ustaz. Ndak baal. Ibu kalau yang tagahan sedekah dia pak dek patu kapak ibu jadi sedekah 3 pahala ibu. 1 pahala bersedekah lah tetap dicatat Tuhan tu ibu. 2 pahala patu ke suami wajib lebih kadang sedekah leh. 3 piti lipik aja. Tak mudah beribadah tu jauh ilmu bu ya. Jauh ilmu. Yang tak boleh tu minta tagan. Dan kau sedekah tagan ni koyo tu sandiwara nama Tuhan tahu tu. Tapi kalau memang asli bapak tu menagah ya sudah. Pek pahala ibu. Nah yang ketiga wa mata azanat ila baitihi ila bi amri. Tak boleh perempuan memasukkan orang ke rumah kalau tak ada izin suami walaupun dosa anak ibu. Dan dosa anak ibu boleh datang dari kampung. Suami ibu tak di rumah. Telepon. Dah adik tiba dari kampung. Ya masuklah. Baru ibu masukkan.
Tak boleh ibu memasukkan walaupun keluarga ibu. Makanya kita ni ibu, awak kalau datang ke rumah dusana, tak bisa menyelonong datang ni ibu. Teleponnya dulu, minta izin ke suami ni awak dulu. Kok banyak masalah terjadi kini ke ibu, awak menyelonong saya tiba. Tiba saya kakak orang rumah ibu sotonya tiba. Seminggu di rumah ibu. Ambo anggaran belanja rumah tangga ambo lah batur kan. Untuk sebulan ambo anggarkan sekian untuk anak ambo isi ambo. Tiba sauto keluarga isi ambo ibu. Seminggunya makan minum di rumah ambo. Tak kabar cakap ambo beko pulangnya tu. Ibu kalau kapai ke rumah dosana, telepon ambo kapai ke rumah kakak ambo, telepon uni ambo ni, ambo kapai ke rumah uni. Bila hari tu barari di rumah, sekian hari bara orang ke rumah, sekian orang minta izin ambo kuda tadi. Udahnya nganggarkan beko tu bantu ambo je keluarga ambo nanti tiba tu. Tak bisa tiba-tiba menyelonong seminggu rumah orang tu, rumah dosana awak. Bacakaknya beko ibu. Awak ku ibu tak nyaman kalau ada orang luar rumah awak termasuk dosana awak. Ya nak? Maka tunggu kesiapan dia menunggu nanti kita tu, makanya la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu, tu penting tu tasta'nisu tu. Bikin dia nyaman menerima kita. Ibu jangan ibu terima dosana di rumah ibu, walaupun dosana ibu bercakap ibu jadi suami ibu iko. Ya ngak mumpung apa alhamdulillah kalau suami kau saleh, taat dan lapang dadonya. Ada yang enggak ibu. Datang dosana ibunya mengambuk si suami ibu kau. Lantung lantang se rumah tu lalu. Apa perasaan ibu? Dosana awak di rumah. Kan ibu dah minta izin tadi. Gitu. Jadi aturan agama ni banyak persoalannya tu ibu yang harus ibu ketahui, kita ketahui. Tapi kalau laki-laki dia sudah tahu. Kalau ada yang datang dia tahu. Siap nak menerima atau tidak. Gitu. Karena anggaran kan kami yang mengatur. Gitu. Nah itu dulu ibu ya.